Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Henry Putra dari Prodi Informatika. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sejarah perkembangan alat hitung. Yang pertama, semboa atau bisa disebut sebuah adalah alat kuno untuk berhitung dari rangka kayu dengan sederetan poros berisi manik-manik yang bisa digeser-geserkan. Semboa digunakan untuk melakukan operasi aritmatika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Untuk penemu semboa tidak disebutkan secara pasti penemunya, karena perbedaan penyebutan di tiap daerah. Contoh seperti bangsa Babilonia dan sudah menggunakan semboa sejak tahun 2400 sebelum Masehi. Kemudian bangsa Yunani juga memiliki semboa dengan nama Salamis tablet dari tahun 300 sebelum Masehi. Dan yang terakhir, bangsa Tiongkok juga memiliki semboa dengan nama Xuan Pan dan diperkirakan sudah ada dari tahun 2 sebelum Masehi. Untuk cara penggunaannya, yang pertama, siapkan semboa pada posisi yang tepat, kemudian tetapkan nilai tempat pada setiap kolom, kemudian pindahkan manik-manik sesuai operasi bilangan yang diinginkan. Untuk keberadaan semboa itu sendiri masih dapat kita temui walau sudah jarang digunakan dan sudah tergantikan dengan alat yang lebih canggih seperti kalkulator dan HP. Berikut contoh gambar semboa. Dan alat itu yang ketiga adalah lidi. Lidi sudah dijadikan sebagai alat bantu hitung pada tahun 70-an, di mana bisa membantu dalam penjumlahan, pengurangan, pembagian, bahkan perkalian. Lidi berasal dari daun kelapa yang kemudian dipotong-potong dengan panjang yang sama. Contoh penjumlahan berulang dari 4 kali 5. Berikut cara penggunaannya. Siswa harus menyiapkan lidi yang telah dipotong dengan ukuran kira-kira 10 cm. Kedua, ambillah potongan lidi tersebut sebanyak 5 batang, lalu jadikan satu kelompok. Ketiga, selanjutnya lakukan pengambilan potongan lidi tersebut di atas sebanyak 4 kali untuk mendapatkan hasil perkalian tersebut. Siswa hanya perlu menjumlahkan semua batang lidi tersebut. Alat hitung yang ketiga adalah kalkulator. Kalkulator merupakan alat untuk menghitung dari perhitungan sederhana seperti penjumlahan, perkalian, pengurangan, dan pembagian, sampai kepada kalkulator sains yang dapat menghitung rumus matematika tertentu. Untuk keberadaan kalkulator itu sendiri masih dapat kita temui, bahkan masih digunakan untuk beberapa aktivitas seperti penjualan, alat dan alat bantu belajar. Untuk penggunaannya bisa dibilang cukup mudah karena pengguna tinggal memasukkan angka dan jenis operasi yang akan digunakan. Berikut sejarah kalkulator. Pada tahun 1642, Blaise Pascal yang pada waktu itu berumur 18 tahun menemukan apa yang disebut sebagai kalkulator roda numerik untuk membantu ayahnya melakukan perhitungan pajak. Alat yang dinamakan Pascal ini menggunakan 8 roda putar bergerigi untuk menjumlahkan bilangan hingga 8 digit. Tahun 1694, seorang matematikawan dan filsuf Jerman, Gottfried Wilhelm von Leibniz, memperbaiki Pascal ini dengan membuat mesin yang dapat mengalihkan, sama seperti Pascal ini. Alat mekanik ini juga bekerja dengan menggunakan roda-roda bergerigi. Tahun 1820, Carl Xavier Thomas de Colmar menemukan mesin yang dapat melakukan 4 fungsi aritmatik dasar, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Dengan penemuan alat yang dinamakan aritometer ini, kalkulator mekanik pada zaman itu mulai populer dengan kemampuannya dan juga lebih bagus dari kalkulator sebelumnya. Aritometer banyak dipergunakan hingga masa Perang Dunia I. Pada 1892, William Burroughs, orang Mountain Tyler, memperkenalkan sebuah kalkulator pencetak yang cukup sukses meskipun bertenaga tangan. Tahun 1903, Jolima, Atanasoff, dan Clifford Berry mencoba membuat komputer elektrik yang menerapkan aljabar keboolean, sebuah perhitungan matematika yang dapat dinyatakan sebagai benar atau salah. Tahun 1931, Van Neverbes membuat sebuah kalkulator untuk menyelesaikan persamaan diferensial. Mesin tersebut dapat menyelesaikan perhitungan-perhitungan yang selama ini dianggap lumrah. Mesin tersebut sangat besar dan berat karena ratusan gerigi dan porosnya dibutuhkan untuk melakukan perhitungan. Tahun 1935, seorang insinyur konstruksi berkebangsaan Jerman bernama Konrad Zuse membangun sebuah kalkulator mekanik yang menangani perhitungan matematika yang ada di profesinya. Tak lama setelah keberhasilannya, Zuse mulai pembangunan pada peralatan elektronik terprogram yang ia selesaikan pada tahun 1938. Contoh gambar kalkulator. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada presentasi kali ini. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.